merupakan permasalahan serius yang sedang dihadapi oleh manusia. Tidak semua sampah bisa terurai secara cepat. Bahkan ada yang butuh ratusan tahun untuk dapat hancur. Jumlah sampah terus bertambah setiap harinya. Apalagi pada masa pandemi seperti ini, kita harus selalu menggunakan masker. Jika menggunakan masker bahan, sebaiknya langsung dicuci setelah dipakai. Jika menggunakan masker medis, dianjurkan digunakan 1 kali pakai dan langsung membuangnya ke tempat sampah. Karena banyak orang tanpa disadari menggunakan masker 1 kali pakai dan dibuang sembarangan begitu saja. Itu juga bisa sekali menyebabkan penyakit akibat sampah tersebut dan menyebabkan penambahan sampah pada masa ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa pada tahun 2020 total produksi sampah nasional telah mencapai 67,8 juta ton. Ada sekitar 185.753 ton sampah setiap harinya, dihasilkan oleh 270 juta penduduk. Bahkan menurut studi yang dilakukan oleh McKinsey, Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik nomor 2 di dunia setelah Tiongkok. Sampah plastik membutuhkan ratusan tahun untuk dapat terurai. Sampah plastik menjadi tumpukan sampah karena kepraktisan dan harganya yang murah. Apalagi mereka hanya menggunakan kantong plastik untuk sekali pakai saja. Maka jika dia biarkan terus-menerus tanpa tidak lanjut, sampah akan berdampak buruk bagi kehidupan, apalagi terjadi suatu penumpukan. Oleh karena itu, mari kita lakukan dengan hal-hal kecil seperti membawa tas belanjaan sendiri agar mengurangi sampah plastik dan menjadi ramah lingkungan. Membawa kotak makan sendiri karena kebanyakan pedagang makanan menggunakan wadah styrofoam. Apa kalian tahu bahayanya styrofoam? Styrofoam itu mengandung beberapa zat kimia yang dipercaya berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Makanya kalian lebih baik membawa kotak makan sendiri agar terhindar dari suatu penyakit. Membawa botol minum sendiri. Dengan begitu, kita bisa membantu negara kita agar lebih ramah lingkungan dan mengurangi banyaknya sampah botol plastik. Tidak lagi menggunakan sedotan plastik untuk minuman. Kalian bisa menggunakan sedotan aluminium sebagai penggantinya. Melakukan daur ulang sampah plastik. Kita bisa mendaur ulangnya untuk dijadikan kerajinan yang memiliki nilai jual dan bisa juga menjadi suatu kerajinan yang indah untuk di rumah maupun di lingkungan sekitar. Selain sampah plastik, ada satu kebiasaan kecil masyarakat yang sangat berdampak terhadap kerusakan lingkungan, yaitu membuang sampah puntung rokok sembarangan. Puntung rokok mengandung ribuan bahan kimia berbahaya yang dapat merusak ekosistem baik di darat maupun di perairan. Oleh dari itu, biasakanlah buang sampah puntung rokok ke tempat sampah. Agar tidak terjadi penumpukan sampah, maka harus diatasi dengan melakukan kebiasaan dengan cara memilah sampah agar lebih mudah diolah. Cara memilah sampah terbagi sebagai berikut. Yang pertama, pilah sampah organik. Contohnya, sisa-sisa makanan, sisa-sisa buah, sisa-sisa sayuran, dan lain sebagainya. Yang kedua, pilah sampah anorganik. Contohnya, botol plastik, kaleng, kantung plastik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pilah sampah B3. Contohnya elektronik, baterai, limbah medis, dan infeksius. Yang keempat, pilah sampah residu. Contohnya styrofoam, puntung rokok, popok bayi, permen karet, dan lain sebagainya. Kebiasaan tersebut dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi penumpukan sampah, agar sampah setelah dipilah lebih mudah diolah, sehingga kita dapat terhindar dari resiko banjir, ancaman gangguan kesehatan, rusaknya ekosistem baik yang berada di sungai maupun di hilir, ketidaknyamanan dalam lingkungan akibat penumpukan sampah. Mari kita jaga lingkungan kita agar bumi kita tetap sehat untuk kita dan generasi selanjutnya.